Di Sumatera Utara lagi ada pertarungan besar nih. Dan ini bukan pertarungan biasa loh, karena ini bakal nentuin masa depan seluruh wilayah itu. Di satu sisi, ada desakan ekonomi ya, butuh pembangunan, butuh kemakmuran. Tapi di sisi lain, ada ekosistem yang super rapuh dan gak ternilai harganya. Jadi ya, inilah benturan klasik, ekonomi lawan ekologi. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, wah rumit banget. Bisa nggak sih pembangunan sama alam itu jalan bareng di Sumatera? Maksudnya, apa mungkin kita bangun industri, buka lapangan kerja, tapi di saat yang sama juga jagain hutan dan satwa liar yang bikin pulau ini spesial? Yuk kita coba bedah lebih dalam. Nah, buat sebagian orang, jawabannya itu tegas, tidak. Bagi banyak aktivis lingkungan dan masyarakat lokal, setiap ada jalan baru, setiap ada izin baru yang keluar, itu artinya ada kerugian yang sifatnya permanen. Jadi, dari kacamata mereka, pembangunan industri itu ya pada dasarnya merusak. Nggak ada kompromi. Sekali kompromi, ya artinya kita mengorbankan alam yang nggak akan bisa balik lagi. Tapi, ada juga sisi lain yang lihatnya beda. Ini pandangan yang lebih pragmatis, biasanya dari pemerintah dan industri. Logikanya gini, pembangunan itu nggak bisa dihentikan. Kebutuhan akan energi, pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, itu semua kan nyata banget. Jadi buat mereka, tantangannya itu bukan milih antara ekonomi atau lingkungan, tapi gimana caranya memaksa keduanya buat bisa jalan bareng. Oke, jadi konflik ini tuh bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini beneran terjadi di lapangan, di desa-desa, bahkan sampai ke ruang sidang. Coba deh kita lihat beberapa contoh nyata, di mana percikan apinya ini kelihatan jelas. Contoh pertama nih, kita lihat langsung gimana seorang kepala daerah, Bupati Toba, secara terang-terangan menentang praktik perusahaan. Beliau minta PT Toba Pulp Lestari buat berhenti menanam eukaliptus. Anda tahu kan, pohon yang sering banget diasosiasikan sama perkebunan monokultur? Nah, ini gambaran yang jelas banget gimana tensi antara Pemda dan industri bisa jadi panas. Lanjut, sekarang kita geser ke jalur hukum. Ada kelompok lingkungan yang mungkin udah sering Anda dengar. WHLH atau Wahana Lingkungan Hidup. Mereka berhasil menang gugatan loh. Hasilnya, izin lahan buat PLTA dibatalkan sama pengadilan. Ini bukti nyata kalau sistem peradilan itu bisa jadi benteng pertahanan buat menegakkan aturan main lingkungan. Oke, tadi kan kita udah lihat konflik dari sisi Pemda dan aktivis. Sekarang, gimana kalau kita coba lihat dari sisi seberangnya? Gimana sih perusahaan besar merespons tantangan kayak gini? Nah, kita akan ambil satu studi kasus, tambang emas Martabe yang dioperasikan sama PT Agincourt Resources atau kita sebut aja PT AR. Dengerin deh pernyataan langsung dari pucuk pimpinannya. Presiden Direktur PT AR, Mulyadi Sutio, bilang kalau aspek keberlanjutan itu bukan cuma program tambahan atau pemanis aja, tapi itu jadi pemandu, jadi inti dari cara mereka menjalankan bisnis. Sederhananya, inilah narasi mereka soal tata kelola perusahaan. Tanggung jawab lingkungan dan sosial itu bukan pilihan, tapi wajib jadi bagian dari setiap keputusan bisnis yang mereka ambil. Sekarang, coba kita lihat angkanya, biar kebayang skalanya. Perusahaan ini melaporkan investasi ke komunitas itu lebih dari 2 juta dolar dan bayar dividen lebih dari 150 juta dolar. Itu baru di tahun 2023 aja loh. Ditambah lagi, mereka klaim lebih dari 75% pekerjanya itu orang lokal. Nah, inilah argumen dari sisi ekonomi yang mereka sodorkan. Kontribusi nyata ke keuangan daerah, dan jelas, buka lapangan kerja. Tapi tentu aja kontribusi ekonomi itu kan baru setengah cerita ya. Buat membuktikan janji keberlanjutan tadi, TTAR juga nunjukin berbagai program lingkungan dan penghargaan yang udah mereka dapat. Yuk kita intip lebih dalam lagi. Kita mulai dari angka yang cukup besar nih, 26.095. Ini adalah jumlah bibit tanaman asli yang mereka produksi di tempat pembibitan mereka. Cuma dalam setahun di 2023. Angka ini seolah-olah mau nunjukin, ini loh skala upaya reforestasi dan rehabilitasi lahan yang kami lakukan. Nah, yang menarik banget di sini tuh bukan cuma jumlahnya, tapi keragaman programnya. Jadi ini bukan sekedar ayo tanam pohon gitu aja. Kita lihat pendekatannya tuh macam-macam. Dari yang canggih banget pakai drone buat survei orang hutan, sampai restorasi ekosistem lokal kayak rehabilitasi hutan mangrove, dan lepasin puluhan ribu benih ikan endemik. Bahkan ada juga kolaborasi sama kampus, kayak IPB, dan bangun infrastruktur khusus buat satwa liar. Dan ternyata, usaha-usaha ini nggak luput dari perhatian. PTTR ngelaporin kalau mereka udah dapat banyak penghargaan resmi. Contohnya, penghargaan Subroto dan penghargaan Good Mining Practice dari Kementerian ESDM. Jadi, penghargaan ini seakan jadi stempel pengakuan dari pihak luar yang mengesahkan narasi keberlanjutan yang mereka bangun.
Oke, jadi kita udah lihat kan, ada konflik di lapangan, tapi di sisi lain ada juga narasi keberlanjutan dari perusahaan. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngatur keseimbangan yang rumit ini? Nah, jawabannya itu terletak di satu konsep kunci, tata kelola atau governance. Poin kuncinya gini, akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu datang dari dua jalur. Jalur pertama itu tata kelola hukum. Ini tekanan dari luar. Lewat pengadilan, lewat peraturan pemerintah, ya kayak kasus Walhi yang kita bahas tadi. Jalur kedua adalah tata kelola perusahaan. Nah, kalau yang ini dibangunnya dari dalam perusahaan itu sendiri, lewat kebijakan internal dan dialog sama masyarakat sekitar. Ini nih contoh konkret gimana pendekatan tata kelola perusahaan itu bekerja. PT RTR punya proses 4 langkah yang mereka laporkan. Pertama, identifikasi dulu siapa aja pemangku kepentingannya. Terus libatkan mereka, analisis masukan-masukannya, dan terakhir, respons dengan program yang pas. Intinya, ini adalah sistem yang mereka bangun untuk dengerin dan ngerespons keluhan. Tujuannya apa? Ya biar bisa nyelesain konflik sebelum masalahnya meledak dan sampai ke pengadilan. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di medan pertempuran antara ekonomi dan ekologi di Sumatera ini, mana yang pada akhirnya punya bobot lebih besar buat nentuan masa depan? Apakah ketokan palu hakim yang punya kekuatan hukum mengikat, atau laporan keberlanjutan yang didasari komitmen internal perusahaan? Mungkin, masa depan Sumatera sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.